Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya kembali ke Pak Sutarto Alimuso. Pak Sutarto, kalau seperti ini terus tentu yang akan paling dirugikan adalah masyarakat atau konsumen gitu kan. Anda menyebutkan 3 pilar utama: petani, penggiling padi, dan juga konsumen. Kalau 2 hal misalnya petani dan penggiling padi bisa kita minta tolong dari Perpadi untuk melakukan pengawasan yang ketat. Tapi konsumen ini kan istilahnya prinsip ekonomi Pak yang akan berlaku. Apa yang Bapak bisa sarankan kepada pemerintah sehingga ujung-ujungnya jangan sampai konsumen atau masyarakat yang akan dirugikan Pak? Bukan satu pengawasan, dan itu memang tugasnya pemerintah. Kemudian menyampaikan ada beberapa hal ketidakberesan di lapangan dan mungkin menyangkut sampai kepada ada yang ada di penggilingan padi misalnya, dan itu menjadi bahan kami untuk kita sampaikan kepada anggota kami, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Dan bahkan saya tadi malam pun sudah ketemu dengan teman-teman Jawa Tengah dan dan Jogja. Kemudian besok malam saya juga akan ketemu teman-teman di Jawa Timur. Jadi saya akan selalu, kami akan selalu melakukan advokasi untuk supaya konsumen ini betul-betul aman. Nah, supaya aman betul, konsumen ini kan harus memperoleh harga, kualitas, dan juga harus aman, terjangkau setiap saat. Ini kan harus betul-betul dilakukan. Dan kita sebenarnya sudah tahu kapan daerah itu perlu adanya tambahan pasokan. Nah, tambahan pasokan tadi kan ada yang ada di pemerintah. Seperti tadi itu. Nah, kalau saya melihat sebenarnya secara sederhana, sebenarnya Indonesia ini begitu bervariasi. Banyak daerah-daerah yang memang tidak pernah daerahnya itu mencukupi kebutuhan berasnya setiap bulannya. Itu otomatis harusnya dilakukan operasi pasar. Dilakukan SPHP itu keluar saja untuk daerah-daerah seperti itu. Nah, untuk daerah-daerah surplus, kita mesti memperhitungkan betul kapan boleh melepas cadangannya. Nah, kemudian kapan harus dibeli. Nah, itu kami sudah menyampaikan kepada pemerintah. Kalau kita mau melepas cadangan, itu biasanya terjadi pada saat orang bilang paceklik. Kapan paceklik itu? Paceklik itu biasanya terjadi pada sekitar bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, pada saat Maret, April, untuk daerah-daerah produsen, Maret, April, Mei, itu tidak perlu operasi pasar. Di situ justru kita membeli. Nanti biasanya sampai dengan bulan Juli, Agustus. Ini kan ntar lagi mau akhir tahun Pak, Oktober, November, kalau masuk paceklik berarti otomatis Bulog akan melepas stoknya begitu? Ya, nah sebenarnya bulan-bulan ini seyogyanya juga harus sudah melepas. Karena begini, kita akan bisa menghitung. Nah, 6 bulan pertama ini, semester pertama ini kan surplus kita itu kan hanya 3,2 juta ton. Surplusnya ya. Kalau antara produksi dalam negeri kemudian dikurangi kebutuhan. Itu ada sekitar 3,2. Nah, 2,6 itu sudah dikuasai oleh pemerintah. Tadi Pak Kudori menyampaikan kan. Nah, artinya apa? Yang sisanya itu tinggal 600.000. Nah, 600.000 itu kan tidak semua siap untuk dipasarkan kan. Maka dari itu pada saat sekarang ini itu sudah waktunya juga untuk melepas cadangan pemerintah tadi gitu. Jadi supaya harga tidak naik. Pertanyaannya kenapa naik, pemerintah masih menahan Pak? Kenapa nggak sekarang dilepas cadangannya? Nah, justru itulah yang kami sudah menghimbau Januari Februari harus dilepas. Kemudian bulan ini juga harus dilepas. Nah, saya mendengar pemerintah sudah merancang. Kan sudah pernah diumumkan kan? Tetapi saya mendengar mungkin masalah-masalah teknis, apakah masalah keuangan dan sebagainya kami tidak tahu. Tapi sebenarnya menurut yang kami dengar dari berbagai media kan pemerintah akan melepas cadangannya, itu betul. Situasi sekarang betul. Kalau pada bulan Juli
Agustus atau akhir Juli, awal Agustus itu memang baru berhenti lagi. Ya, Dan ya. bulan ini tidak usah memaksakan diri untuk pengadaan dalam negeri gitu. Ya, Itu sebenarnya pemerintah punya peran vital ya Pak Kudori untuk menstabilkan harga dengan melepas aja stok di gudang gitu kan. Betul. Atau sengaja menunggu ya menjelang paceklik tadi biar nanti semuanya jadi normal. Menurut Ya, Anda? situasinya sebetulnya sudah sangat mendesak menurut saya ya, terutama di wilayah-wilayah yang bukan produsen atau produsen tapi nggak cukup seperti disampaikan Pak Tarto ya, itu harganya udah merah Mas dan berbulan-bulan gitu loh gitu. Menurut saya pemerintah harus segera melakukan intervensi supaya harga tidak terus naik. Kalau dilakukan intervensi harapannya harga itu tertahan gitu ya, tertahan, tidak naik. Syukur-syukur kalau bisa turun gitu ya, gitu. Tapi untuk bisa turun tentu tidak bisa sekali pukul gitu ya. Nanti ngabisin ini cadangan beras kita. Cadangan beras kita kan sudah sangat-sangat besar ya. 4,2 juta ton itu buat apa gitu. Kalau pemerintah tidak menyalurkan dalam jumlah besar setiap bulannya, itu konsekuensinya berat. Sekarang ini kan, ini sudah tanggal 30 ya. Ya. Penyaluran tinggal 6 bulan gitu. Dengan stok Bulog 4,2 juta ton. Kalau kita harapkan di stok sisa akhir tahun nanti 1,2 juta ton, itu berarti Bulog selama 6 bulan harus bisa menyalurkan 3 juta ton atau setengah juta ton tiap bulan. Apakah mudah? Nggak mudah. Tidak mudah. Pengalaman bertahun-tahun. Setahu saya ya, stok tertinggi itu penyaluran tertinggi itu 400-an ribu ton. Oh, setengah juta ton nggak nyampe ya? Nggak nyampe gitu. Makanya saya kira penting satu ya, dilakukan penyaluran sebagai bagian dari upaya dan tanggung jawab pemerintah untuk Sesegera memastikan bahwa harga itu tidak terus naik. Satu. Yang kedua adalah sebagai bagian untuk memastikan beras yang sudah dikumpulkan, yang diserap oleh Bulog itu tidak satu susut volume, karena semakin lama disimpan susut volume. Yang kedua tidak turun mutu. Yang ketiga, tidak membebani pengelola gitu. Karena semakin lama ini disimpan, tidak digerakkan, tidak disalurkan, tidak dijual, itu semakin lama biaya perawatannya gitu. Ujung-ujungnya bisa itu pengaruh ke kualitas beras juga. Betul gitu. Bahkan nanti kalau itu rusak, itu biayanya akan sangat-sangat besar gitu. Nah, mestinya stok ini tidak dijadikan stok yang statis, stok yang hanya diam, tapi stok yang dinamis, terus bergerak. Ketika pemerintah melakukan pengadaan, ada stok masuk, ini harus dikeluarkan dong gitu. Nah, ini sudah saatnya menurut saya sangat-sangat mendesak. Kok saya jadi prasangka buruk ya? Kenapa berprasangka? Karena kan pemerintah punya kendali seharusnya untuk menstabilkan harga dengan melepaskan stok yang ada di gudang. Tapi karena tidak melakukannya, akhirnya untuk mengisi momentum transisi beberapa bulan ini, sebut saja mafia yang punya peran begitu kan? Nggak usah dikomentari Mbak. Saya harus mengakhiri diskusi kita malam ini. Ya, kita lihat saja, kita tunggu seperti yang diharapkan oleh Pak Kudori dan juga Pak Sutarto ya. Mudah-mudahan harga beras bisa kembali stabil dan ujungnya tentu yang tidak boleh rugi adalah konsumen. Pak Sutarto, terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa kembali Pak Sutarto. Terima kasih Pak, dan Pak Kudori juga terima kasih. Terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Dialog Prime NTV, sekaligus juga mengakhiri program NTV Prime edisi malam hari ini. Ya pemirsa, saat beras dipermainkan di tangan segelintir orang, yang dirugikan adalah jutaan mulut yang tak bersuara. Inilah saatnya negara tak cukup hanya tahu, tapi harus turun tangan untuk membela yang hak. Saya Doni The Geyser, mewakili rekan saya Desmona Chandra, berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, salam Nusantara. Merdeka.